Selamat sore, Ibu Bapak terkasih. Apa kabarnya di sore hari ini, di hari Jumat, 27 September 2024? Saya, Restu Santoso, kembali hadir menyapa Ibu Bapak terkasih selama 1 jam ke depan dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, Ibu Safira Herta. Tapi kayaknya masih muda dan untuk lebih akrab, bolehkah kami memanggil Kak Safira? Bolehkah? Ya, silahkan Kak Restu. Terima kasih Kak Safira. Kak Safiranya adalah Direktur serta terapis musik dari Ikatan Terapi Musik Indonesia ya Kak ya. Demikian informasi yang kami terima. Ya, Kak Musik Restu. dan terapis ya. Waduh, jadi memang sangat dekat dengan dunia musik gitu ya Kak ya. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Kak Restu. Terima kasih lo senyumnya menandakan bahwa Kak Safira itu semangat dan mau berbagi kepada kita hari ini. Baik, terima kasih ya Kak Safira dan terima kasih Ibu Bapak yang sudah bersedia hadir untuk sore hari ini. Baik, Ibu Bapak yang terkasih, topik kita di sore hari ini adalah terapi musik untuk tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Fungsi musik untuk mengobati suasana mungkin sudah kita ketahui, bahkan banyak orang mengetahuinya. Jadi ketika perasaan kita sedang sedih itu bisa menjadi pelipur lara. Ketika senang pun musik bisa menemani kegembiraan kita. Tapi ternyata kekuatan musik ini bisa lebih daripada itu. Musik bisa dijadikan terapi untuk penderita depresi, bahkan juga untuk anak-anak, sahabat, dan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Lalu apa saja manfaat dari terapi musik bagi anak berkebutuhan khusus ini atau ABK? Dan sejauh mana terapi musik membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan keterampilan sosial dan komunikasi, baik itu komunikasi secara verbal maupun secara nonverbal mereka. Nah, mari kita cari tahu dan belajar dari narasumber kita, Kak Safira Herta. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai acara ini dengan berdoa. Mari, Ibu Bapak, kita berdoa. Puji syukur kepadamu, Kristus, pemilik kehidupan kami. Kami percaya bahwa pertemuan hari ini kau ciptakan, kau adakan. Yang walaupun secara online, kasih niatan terkhusus untuk narasumber hebat kami, Kak Safira, yang akan membagikan materi yang membantu kami untuk bisa lebih dekat kepada anak-anak kami yang memang berkebutuhan khusus. Dan bagaimana musik menjadi salah satu sarana. Berkatilah kegiatan ini Tuhan, berkatilah kami supaya tidak hanya mendengar, tapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan kami ketika kami juga berteman, bersahabat dengan anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Di dalam namamu Kristus inilah kami yang merendahkan hati bahkan diri kami di hadapan. Amin. Baik, Kak Safira. Sesi pertama ini kami serahkan kepada kakak untuk memaparkan topik di sore hari ini. Silakan Kak. Terima kasih Kak Restu. Selamat sore menjelang malam ya Bapak Ibu, teman-teman. Aku izin share screen. Ya, jadi ini topik yang menarik gitu ya. Cuma karena kita sangat singkat, padat, dan jelas waktunya, jadi aku akan gambarkan garis besarnya aja. Nah, Bapak Ibu teman-teman mungkin yang tertarik lebih jauh, mungkin nanti bisa tanya-tanya di akhir gitu Kak Resti ya. Ada waktu ya buat tanya jawab gitu ya. Nah, ini sekedar gambaran besar tentang terapi musik, lalu sejauh mana sih mereka bisa membantu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelumnya ini kita perlu tahu siapa saja sih yang disebut anak berkebutuhan khusus gitu ya. Mungkin kita kan ketemu di sekitar kita anak-anak yang kita nggak tahu dia sebenarnya berkebutuhan khusus atau enggak gitu ya. Mungkin juga nggak ada diagnosanya. Atau mungkin sekedar, oh anak ini banyak banget dapet komplainan misalnya gitu ya. Dari guru-guru atau dari teman-temannya misalnya. Nah, secara umum kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa kita bilang bahwa anak-anak yang mengalami keterbatasan secara fisik gitu ya. Jadi dia mungkin fisiknya kadang-kadang tampaknya baik-baik saja, tapi mungkin dia secara motorik halusnya terbatas. Jadi misalnya dia nggak bisa pegang pensil, nggak bisa nulis, atau kadang-kadang kalau megang barang dia sering jatuh, atau secara mental
secara intelektual, jadi kecerdasannya juga mungkin terbatas, lalu secara sosial, bagaimana dia itu bersosialisasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, mungkin terbatas, juga mungkin keterbatasan secara emosional. Jadi mungkin kita ketemu anak-anak yang sama sekali tidak bisa mengontrol emosinya, sama sekali tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik seperti itu. Nah, kapan ini dibilang berkebutuhan khusus atau kapan secara klinis dimasukkan ke dalam anak-anak yang kemudian special needs adalah kalau hal-hal yang tadi ini mempengaruhi tumbuh kembangnya. Sehingga dibandingkan anak-anak di usia tersebut, anak ini berbeda. Jadi misalnya anak-anak yang umur 3-4 tahun seharusnya sudah bisa bicara. Nah, anak-anak ini belum bisa bicara sampai umur sekian. Nah, itu kemudian bisa dibawa ke psikolog atau ke dokter anak untuk lihat apakah memang terjadi gangguan atau enggak terhadap anak-anak tersebut. Nah, itu yang bisa kita kategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, contohnya banyak sekali gitu ya. Aku nggak bahas banyak tentang anak berkebutuhan khusus karena nanti terapi musiknya jadi nggak sempat dibahas karena ini banyak banget, kaya banget. Semoga nanti Karestu sama Scripture Union bikin sesi berikutnya bahas anak kebutuhan khusus begitu ya, secara jelas gitu ya. Nah, kalau kita lihat kayak misalnya ya teman-teman mungkin paham atau sering dengar atau akrab dengan misalnya ADHD, mereka yang hiperaktif gitu ya, atau anak-anak autis, atau anak-anak yang Down syndrome yang mukanya kelihatan tipikal ya, yang agak mongoloid kita suka bilangnya, atau mereka yang sekedar misalnya gangguan bicara gitu ya, atau kita bisa bilang anak-anak yang tunanetra, tunawicara itu juga sebenarnya masuk ke anak berkebutuhan khusus. Jadi secara umum kalau dia berbeda dalam maksudnya kan ada timelinenya begitu ya, perkembangan umumnya seharusnya sudah bisa apa saja dan dia jauh ketinggalan, bukan sekedar cuma ketinggalan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya, tapi kalau ketinggalannya jauh berarti itu bisa kita kategorikan sebagai mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, secara gampangnya, kenapa sih terapi ini diperlukan untuk anak kebutuhan khusus? Kenapa sih kok nggak bisa, ya udah biarin aja nanti selesai sendiri masalahnya begitu ya? Nah, aku ketemu satu gambar yang menarik nih Bapak Ibu. Ini kita sering ketemu ya di jalanan Jakarta atau jalanan yang besar-besar gitu ya. Ini kalau kita lihat kayak gini, terus kalau kita telepon gangguan, kadang-kadang juga mereka lama mungkin karena kayak gini ya, bingung mana saya punya kabel gitu ya. Nah ini satu gambar yang aku rasa cukup menjelaskan apa sih anak kebutuhan khusus itu. Bahwa mereka sebenarnya ini kalau kita bahasa kerennya di wired differently. Jadi secara kabel mengkabelnya ini sebenarnya mereka sambungannya bingung gitu ya. Jadi mereka sebenarnya secara casing tetap sama gitu ya, tapi secara sambungannya ini bingung. Sehingga kita perlu ahli untuk tahu bahwa oh sambungan A harusnya ke sini. Sambungan B harus begini. Jadi kalau anak ini ternyata belum bisa bicara sampai saat ini, seorang ahli bisa menentukan kenapa anak ini belum bisa bicara. Apa karena memang secara struktur oral motornya dia terbatas, atau apakah si anak ini memang tidak pernah belajar bicara sepanjang dia dari lahir sampai usia tersebut, ataukah misalnya dia sama sekali terlalu banyak gadget misalnya, atau apa. Nah, seorang ahli itu bisa menentukan kenapa sih dia bertindak begini. Lalu apa yang perlu kita kerjakan supaya tindakannya ini sesuai, supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang pada umumnya, sesuai dengan kaidah normalnya seperti apa. Nah itu kadang-kadang diperlukan ahli, begitu ya. Kayak contohnya begini Bapak Ibu, aku pernah ketemu satu kasus yang menarik sekali. Jadi anak ini itu masih umur sekitar 3 atau 4 tahun. Nah, anak ini kalau diajak main itu nggak mau gitu ya. Tapi dia senang banget lari keliling ruangan. Dimanapun ruangannya dia pasti akan keliling. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang kalau kita ketemu anak itu di gereja misalnya, pasti kan ini kenapa ya orang tuanya kok nggak bisa dudukin, kadang-kadang gitu ya. Atau misalnya nih anak lari-lari terus, emang nggak capek gitu ya, atau apa. Nah ketika lihat anak ini, biasanya kalau misalnya seorang ahli itu akan menentukan apakah anak ini tidak bisa diam, lari-lari terus, memang karena dia terlalu banyak energi,
atau dia memang ada keterbatasan di dalam kontrol diri untuk fokus dan konsentrasi duduk, atau dia memang butuh sensory issue gitu ya. Jadi masalah-masalah sensori misalnya, oh anak ini ternyata senang banget perasaan dia kalau lari gitu ya, ada anginnya, ada kecepatannya gitu ya. Nah, seorang ahli ini menentukan kenapa anak ini sering sekali dan senang sekali lari-lari. Nah, ketika dia sudah ketemu akar masalahnya, nah itu yang akan dia selesaikan. Misalnya, anak ini ternyata terlalu banyak energinya. Berarti sebelum dia masuk sekolah minggu, oh anak ini diajak lari-lari dulu di luar, diajak loncat-loncat, dan sebagainya. Tapi kalau ternyata masalahnya adalah dia memang tidak bisa duduk diam, nah ini berarti harus diajarin dulu. Oke, berarti anak ini cuma bisa duduk sekitar 5 menit. Jadi setelah 5 menit anak ini diizinkan berdiri, jalan dulu keluar atau jalan kemana begitu ya, terus duduk lagi. Atau kalau ternyata dia masalah sensori, nah ini yang memang perlu ahli akan kemudian dia mencoba, oh anak ini memang suka feels anginnya gitu ya, feels cepatnya, berarti ya mungkin dia diajak lompat dulu yang tinggi-tinggi gitu ya, atau main trampolin dan sebagainya. Nah ini sehingga kita perlu seorang ahli dan seorang terapis untuk menolong anak-anak yang seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya sih bisa aja gitu ya kita menguraikan kekusutannya sendiri kadang-kadang bisa aja. Tapi kadang-kadang juga kita perlu bantuan orang lain yang tahu bagaimana cara menanggapi hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak biasa begitu ya. Jadi bagaimana menolongnya. Nah, jadi ini gambarnya seperti ini ya, wired differently. Jadi otaknya ini atau apa yang terjadi di dalam tubuhnya tidak sama dengan pada umumnya, gitu ya. Mungkin mereka kelihatannya sama, tapi seringkali ada hal-hal yang kita nggak ngerti kenapa bisa begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu anak-anak berkebutuhan khusus dan mengapa mereka membutuhkan terapi. Nah terapi ini banyak sekali opsinya begitu ya. Aku tadi pagi baru baca artikel yang ternyata salah satu terapi itu ditanggung BPJS ya. Terapi bicara kalau nggak salah ya. Gitu ya. Jadi baru baca oh ternyata ada terapi juga yang ditanggung oleh BPJS. Jadi kalau kita bisa lihat ada yang namanya terapi-terapi yang primer yang memang harus dikerjakan di anak-anak ini biasanya seperti terapi bicara gitu ya, atau fisioterapis, atau misalnya dia perlu okupasi terapi gitu ya, ada terapi-terapi yang memang primer. Nah, ada juga terapi-terapi sekunder. Jadi terapi sekunder yang bisa dibilang terapi-terapi ini menolong terapi-terapi primer untuk bisa mendukung si anak ini. Nah, terapi musik adalah salah satu terapi sekunder atau terapi komplementer. Jadi terapi musik tidak bisa menggantikan terapi bicara, tidak bisa juga menggantikan fisioterapis. Tapi kami bisa membuat program-program yang sesuai, yang cocok, sehingga bisa membuat kemajuan terapi itu jauh lebih cepat. Gitu ya. Kenapa begitu? Seringkali biasanya kalau ke aku itu, uh, Kak, ini anak saya belum bisa bicara gitu ya. Kalau ke terapi musik bisa bicara enggak gitu ya. Nah, aku bilang aku bisa bantu dia untuk inisiasi komunikasi. Tapi kalau dia udah nanti masalah oral motor gitu ya, misalnya dia ada masalah dengan lidahnya, cara dia bentuk rahang dan sebagainya. Nah, itu ranah yang aku nggak ngerti. Yang terapis musik tidak pelajari itu. Jadi alangkah baiknya tetap pergi ke terapi bicara, lalu terapi musik akan menolong. Jadi seringkali setelah dibantu oleh terapi musik, anak ini merasa, oh menyenangkan ya, ternyata kalau aku mulai bersuara, aku bisa nyanyi misalnya. Jadi dia di terapi musik senang, di terapi bicara dia juga akan mulai meningkatkan kemajuannya. Begitu. Nah, terapi musik ini kalau bisa diartikan adalah penggunaan musik dan aktivitas musikal yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan individu. Jadi terapi musik ini tidak sekedar menggunakan musik atau kayak aktivitas musik yang cuma dengerin doang misalnya gitu ya, atau misalnya cuma oh main alat musik tertentu gitu ya. Jadi seringkali ditanya gitu, oh kalau terapi musik berarti saya cuma duduk diam dengerin doang begitu ya. Atau oh saya cuma main satu alat musik tertentu. Ternyata tidak gitu ya Bapak Ibu. Jadi di terapi musik ini penggunaan musik dan aktivitas musikalnya banyak. Jadi bisa juga kita menggunakan musik
Misalnya kita buat musiknya, atau kita memang sekedar dengerin aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain, itu juga memungkinkan. Tapi jarang banget aku cuma dengerin doang begitu ya, kecuali klien-kliennya itu memang sangat terbatas secara fisik gitu ya. Misalnya dia sama sekali tidak bisa bergerak, tapi dia senang dengerin musik begitu ya. Nah itu aku akan putar musik. Nah, penggunaan musik dan aktivitas musikalnya ini secara lebih jauh itu dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan musik, harus ada tujuannya. Bukan sekedar mendengarkan musik, udah selesai begitu ya. Tapi mendengarkan musik ini untuk apa? Lalu kenapa pilih kegiatannya mendengarkan musik saja? Oh, kalau ternyata memang si kliennya ini tidak bisa sama sekali bergerak gitu ya. Jadi cuma bisa mendengarkan musik. Oke, lalu mendengarkan musiknya untuk apa? Oh, ternyata kalau dengerin musik ini anaknya ketawa begitu ya, emosinya jadi senang. Lalu dia kemudian nggak mogok makan, nggak mogok aktivitas lain, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh dibuat seperti itu. Lalu aktivitas musikal yang dimaksud di dalam terapi musik ini banyak sekali. Jadi misalnya ada bernyanyi, ada bermain alat musik, atau musik dan gerak, itu termasuk di dalam aktivitas musikal. Dan setiap aktivitas musikal yang dilakukan itu punya tujuannya. Begitu. Jadi misalnya kita main piano yuk hari ini. Nah, main pianonya tujuannya apa? Main pianonya itu bertujuan misalnya untuk meningkatkan kemampuan si anak ini menyamakan simbol sama tuts misalnya gitu ya. Jadi kalau ada simbolnya warna merah, simbolnya bulat merah berarti mencet do misalnya begitu. Nah, itu ada tujuannya tertentu. Nah, itu terapi musik. Jadi musik dan aktivitas musikalnya dirancang, punya tujuannya, dan biasanya spesifik untuk seorang individu tertentu. Atau kalau kadang-kadang ya perlu grup terapi begitu ya. Nah, konsep healing yang dimaksud di dalam terapi musik ini, aku seneng banget sama ternyata konsep healing di Alkitab itu adalah wholeness ya, gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh kita suka bilang kan kalau healing menyembuhkan, udah titik gitu ya, nggak ada yang lain. Nah, kalau bahasa Inggris ternyata sembuh itu ada dua ya, ada healing, ada cure, cure gitu ya. Nah, healing itu adalah konsep wholeness itu balik dia ke utuh. Kalau cure itu konsep menyembuhkan dalam artian menghilangkan penyakit. Jadi kalau kayak kita ke dokter, kita batuk, ya, ya kita disembuhkan itu cure gitu ya. Jadi batuknya hilang gitu ya. Nah, tapi konsep yang sesungguhnya di terapi musik itu adalah healing yang bermaksud adalah mengembalikan dia ke keutuhannya dia gitu ya. Bagaimana Tuhan menciptakan dia terlepas dari kondisi dan situasinya. Nah, kita mengembalikan dia semaksimal mungkin. Jadi tidak masalah dia autis, tidak masalah dia Down syndrome atau ADHD, tapi bagaimana sih semaksimal mungkin dia bisa dengan kondisinya seperti itu. Anak autis juga banyak yang jago misalnya gitu ya, jago bermusik. Atau misalnya oke okay, dia nggak jago bermusik dan tampaknya nggak bisa melakukan ini dan itu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa dia lakukan, bagaimanapun kondisinya. Nah, itu healing yang dimaksud di dalam terapi musik. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau terapi musik, nih anak bisa sembuh nggak ya? Seringkali gitu ya pertanyaannya. Sebenarnya perkara sembuh atau enggak sembuh kan Tuhan mau sembuh atau enggak gitu ya pertanyaannya. Nah, tapi adalah apa yang dilakukan di terapi musik adalah membantu dia untuk utuh, untuk balik lagi whole, balik lagi dia sesuai dengan Tuhan menciptakan kayak apa dan dia harus sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakannya dia terlepas dari kondisi dan situasinya saat itu. Nah, itu terapi musik dan konsep healing yang dipakai begitu ya. Nah, Bapak Ibu ini aku harus menjelaskan tiga hal ini karena ini beririsan tapi berbeda begitu ya. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya efek terapeutik dari musik. Kalau Bapak Ibu Google atau buka YouTube gitu ya, lalu ketik terapi musik atau music therapy, itu biasanya akan keluar lagu-lagu 1 jam nonstop pengantar tidur gitu ya, atau 2 jam nonstop relaksasi misalnya gitu ya. Itu yang dinamakan efek terapeutik dari musik. Jadi apa yang kita dengar dari musik, lalu yang kita rasakan itu adalah efek langsungnya, gitu ya. Jadi bagaimana musik mempengaruhi kita. Musik-musik yang senang pada umumnya
musik itu bisa membuat kita senang, happy gitu ya, musik-musik yang upbeat. Tapi musik-musik yang galau, musik-musik yang mellow, itu pada umumnya bisa membuat kita sedih, membuat kita agak moodnya down begitu ya. Nah itu efek terapeutik dari musik. Jadi kalau kita bilang, aku suka pakai contohnya, kalau kita makan tomat, apa yang kita rasakan pertama itu adalah efek terapeutik musik. Jadi tomat kan kalau kita makan ya kadang-kadang manis, kadang-kadang asam, nggak tahu ya tergantung dapetnya ya. Tapi itu oke manis, oke asam, tapi tidak ada pemikiran lebih jauh. Nah, kalau terapi musik adalah bagaimana si tomat ini kita ketemu misalnya anak yang belum tumbuh gigi sama sekali. Tapi dokter bilang harus makan tomat karena bagus untuk pertumbuhannya, misalnya. Lalu apa yang kita lakukan? Oh, tomatnya di jus atau tomatnya dibikin sop gitu ya. Nah, itu terapi musik. Jadi bagaimana sesuatu yang kita perlukan itu diolah sama si terapis musik untuk memenuhi tujuannya gitu ya. Jadi kita pakai musik atau kegiatan musik atau musik-musik yang di YouTube itu misalnya dibilang menenangkan dan menyenangkan, lalu kita olah sesuai dengan tujuannya. Kenapa mesti pakai musik itu? Kenapa mesti pakai lagu itu? Oh, karena anaknya suka sama lagu itu. Oh, ketika dia dengar Baby Shark langsung mau joget-joget misalnya gitu. Nah, di terapi musik lagu itu kemudian dipakai, tapi dipakai untuk tujuannya. Misalnya, oh ketika anaknya dengar Baby Shark, ternyata anak ini langsung semangat dan mau mengerjakan segala sesuatu misalnya gitu. Nah, sekarang kita arahkan. Oke, kalau kamu misalnya selesai mengerjakan ini, kita dapat reward. Nah, dapat rewardnya kita main musik, main alat-alat musik perkusi sama lagu Baby Shark misalnya gitu. Atau kita boleh nonton YouTube sambil kemudian kita menari Baby Shark misalnya begitu. Nah, itu di terapi musik. Tujuannya apa? Oh, tujuannya kemudian anak ini mau berkomunikasi dengan kita misalnya. Atau oh tujuannya anak ini fokus dan konsentrasi. Atau tujuannya adalah anak ini kemudian mau mengeluarkan kata-kata misalnya begitu. Nah, jadi di terapi musik itu sama dengan efek terapeutik musik tapi sudah lebih banyak diolahnya. Nah, kenapa ini seringkali ditempatkan bersebelahan sama edukasi musik? Karena aku seringkali mendapatkan pertanyaan adalah apakah kalau di terapi musik anak ini kemudian jago main piano? Apakah kalau di terapi musik kemudian anak ini jago nyanyi misalnya begitu? Nah, kadang-kadang mungkin bisa, tapi tidak selalu gitu ya. Jadi itu beririsan karena kadang-kadang bisa tapi tidak selalu. Karena di terapi musik tujuannya kegiatan musikal ini biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang non musikal, tujuan-tujuan non musikal. Jadi misalnya bermain piano, tapi untuk mengembangkan dia punya fokus dan konsentrasi. Belajar piano untuk mengembangkan motorik halus gitu ya, bagaimana dia bisa pakai seluruh jarinya. Bermain piano untuk membantu dia visual tracking, bisa baca dari kanan dari kiri ke kanan begitu ya. Jadi itu tujuan-tujuan non musikal. Tetapi kalau di edukasi musik, apapun yang dilakukan memang tujuannya mastery di bidang musik tersebut. Jadi kalau main piano ya dia akan jago di main piano begitu ya. Nah, apakah mungkin anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan edukasi mungkin edukasi musik ya sangat mungkin. Cuma memang perlu mendapatkan guru yang tepat gitu ya. Karena kalau tidak tahu triknya bagaimana ngajarinnya, lalu nggak ngerti juga bagaimana menangani anaknya itu seringkali yang sulit gitu ya. Tapi anak-anak ini kalau misalnya memang di terapi musik aku lihat dia punya bakat gitu ya, terus anaknya juga senang belajar musik, biasanya aku sarankan dia untuk kemudian belajar alat musik tertentu sesuai dengan kesukaannya dia. Misalnya, oh ternyata anak ini senang nyanyi, terus dia kalau diajarin lagu baru ternyata ngafalnya cepet misalnya gitu. Ya kemudian aku akan rekomend dia untuk belajar nyanyi misalnya gitu. Atau kalau ternyata oh anak ini suka main piano gitu ya. Terus main pianonya lumayan nih di terapi musik kalau kita aktivitas piano oh dia seneng banget misalnya gitu. Dan ternyata anak ini bisa diarahkan untuk belajar piano, biasanya aku akan rekomend dia untuk belajar alat musik tertentu. Nah, ini yang menyamakan dan juga membedakan. Di edukasi musik sebenarnya kalau dilihat kadang-kadang mencakup terapi juga sih gitu ya, karena anak-anak kemudian dia akan belajar duduk diam,
dia akan belajar untuk bisa dengerin instruksi, dia belajar juga untuk mengikuti apa namanya simbol, mengikuti warna dan sebagainya. Tapi kalau di terapi musik akan secara spesifik gitu ya. Kalau di edukasi tuh sambil-sambil lah bisa dibilang gitu. Tapi kalau di terapi musik, tujuan-tujuan itu yang diperlukan untuk ditingkatkan dari si anak akan dikembangkan secara fokus gitu ya, lebih spesifik. Begitu ya. Jadi ini tiga hal yang beririsan. Kalau mendengarkan musik-musik di YouTube itu masuk efek terapeutik musik. Nah, kapan sih boleh digunakan? Aku rasa sih pakai mah pakai aja gitu ya. Apalagi kalau masalahnya nggak berat-berat banget misalnya gitu. Tapi sayangnya memang kalau efek terapeutik dari musik ini jangka pendek ya Bapak Ibu. Jadi kita dengar, kita senang, terus oh ya ingat lagi masalah banyak gitu ya. Jadi itu efek terapeutik dari musik. Uh, Pendek gitu ya, efeknya pendek. Tapi kalau di terapi musik ini kita akan mencari tahu akar dari masalahnya. Misalnya ya, kalau misalnya ini sehari-hari aja Bapak Ibu ya sebagai contoh. Misalnya seseorang mudah marah gitu ya. Kalau dengerin musik tenang ya mungkin marahnya hilang gitu ya. Tapi kan abis itu dia balik lagi mudah marah gitu ya. Nah, di terapi musik kita akan mencari tahu kenapa sih orang ini atau anak ini mudah marah gitu ya. Apakah memang dia secara temperamen mudah marah gitu ya, apa-apa marah, atau dia sebenarnya memang ada sesuatu yang dia pikirkan di balik itu. Misalnya ada orang yang perfeksionis misalnya gitu ya, jadi apa-apa dia marah. Atau di lain pihak misalnya kenapa sih dia mudah marah? Ternyata dia pengen segala sesuatunya ikutin maunya dia, misalnya apa. Nah itu di terapi musik kita akan melatih dan kita akan cari tahu penyebab di balik itu gitu ya. Jadi bukan sekedar menghilangkan dia punya uh, efek atau perilaku yang sementara, tapi kita benar-benar mencari tahu kenapa perilaku itu muncul dan apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini tiga hal yang seringkali kebalik-balik gitu ya, jadi aku perlu meluruskan. Nah, lalu di terapi musik itu perlu apa aja sih kegiatannya gitu ya? Nah, biasanya kami ada beberapa kegiatan seperti bernyanyi. Nah, bernyanyinya ini eh, kadang-kadang sih memang kayak karaokean ya, kalau megang ke lansia sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di anak-anak, bernyanyi ini sangat-sangat menarik. Karena bernyanyi ini merupakan satu hal yang biasanya anak itu tertarik untuk melihat kita gitu ya. Jadi ada satu momen aku ketemu anak yang sensory processing disorder gitu ya. Jadi dia itu inputnya dapatnya apa, outputnya suka bingung gitu ya. Nah anak ini suka nggak bisa fokus sama kita karena dia kayaknya ruwet gitu ya di kepala ya. Jadi kalau panggil dia atau ngajak ngobrol dia ya jawabnya kadang nyambung, kadang enggak, kadang-kadang lari-lari gitu ya, pokoknya nggak fokus. Lalu suatu ketika aku panggil dia dengan nada gitu ya, contohnya namanya Lukas misalnya. Halo Lukas, halo Lukas. Lalu menariknya adalah Bapak Ibu itu anaknya sebenarnya sebelumnya lari-lari gitu ya. Lalu tiba-tiba dia duduk diam di depan aku. Terus dia duduk lalu dia jawab, ya Miss gitu ya, dia ikutin gitu nadanya. Terus begitu aku bisa bercakap-cakap sama dia dalam waktu sekitar 3 menit dengan nyanyian gitu ya. Jadi menyanyi itu kalau ke anak-anak mereka tertarik gitu ya, hal yang menarik buat dia. Walaupun kadang-kadang nyanyinya fales gitu ya, atau kadang-kadang mungkin kita nyanyinya nggak nyambung sama chordnya. Tapi kalau anak-anak tuh sebenarnya nggak terlalu peduli ya Bapak Ibu ya gitu ya. Yang penting kita nyanyinya pede gitu ya. Dan kita ngajak dia nyanyi gitu. Nah itu menarik sekali buat dia. Nah bernyanyi itu pun menunjukkan biasanya inisiasi komunikasi. Jadi kalau anak-anak yang belum mau bicara, biasanya ada penyebabnya gitu ya. Walaupun mungkin misalnya kebanyakan gadget dan sebagainya sih ada posibilitas. Tapi menarik sekali waktu itu aku berpikir tentang inisiasi komunikasi itu adalah ketika aku ketemu satu anak Down syndrome umur 11 tahun. Jadi anak ini selalu kalau ngobrol sama aku itu pakai assisted communication gitu ya. Jadi ngetik di iPad. Nah, terus kemudian aku suka kasih PR gitu ya. PR di rumahnya itu sebenarnya cuma ngobrol sama mbaknya. Gitu ya, ngobrol lah di rumah. Karena kalau terapi mau sih ngobrol sama aku. Tapi itu nggak pernah dikerjain gitu ya. Jadi dia nggak pernah mau ngobrol sama mbaknya di rumah gitu ya. Terus aku kemudian setelah 2-3 minggu nggak pernah dikerjain,
Aku tanya sih sama anaknya pas terapi. Aku bilang, kamu kenapa sih kok nggak mau ngomong gitu ya di rumah, kok nggak mau ngobrol? Lalu jawabannya sederhana Bapak Ibu, tapi cukup nonjok gitu ya. Dia bilang, kalau di rumah segala sesuatunya udah disiapin, buat apa aku ngomong lagi? Jadi ya sebelum dia lapar, udah disiapin yuk makan gitu ya. Sebelum dia haus, udah dikasih minum gitu ya. Terus sebelum dia mau pipis, ayo ke toilet dulu gitu ya. Jadi karena segala sesuatu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, dia merasa nggak perlu lagi untuk ngobrol gitu ya. Sehingga ketika bernyanyi, lalu misalnya gini ya, topi saya bun. Biasa aku gitu ya, aku tunggu gitu ya. Lalu dia karena merasa saya tunggu, karena merasa aku tungguin, dan nadanya juga memancing dia untuk ikut nyanyi, dia akan jawab gitu ya. Jadi ketika bernyanyi bersama itu, anak itu merasa, oh saya dibutuhkan dalam komunikasi ini. Nah kemudian setelah itu dia kemudian mau ngobrol sama orang lain. Gitu ya, dia mau ngobrol karena merasa, oh dalam komunikasi aku dibutuhkan kok gitu ya. Nah itu bernyanyi banyak manfaatnya, salah satunya seperti itu. Lalu bermain alat musik ini bisa perkusi atau melodi. Jadi kalau di terapi musik ini alat musiknya bukan yang wah-wah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ya alat musiknya sederhana. Kayak misalnya maracas gitu ya, kecrek-kecrek. Atau rebana, atau glockenspiel, atau suling begitu ya. Jadi alat musiknya sederhana. Nah bahkan biasanya yang lebih sering dipakai itu alat-alat musik perkusi. Alat-alat musik perkusi itu kalau kita bukan drummer ya, kita sebenarnya nggak bisa bedain nadanya gitu ya. Tapi kalau orang yang main drum tuh bisa bedain. Setiap perkusi itu ada nadanya. Nah, tapi pada umumnya perkusi itu kalau digebuk gitu ya, kalau ditepuk itu bunyinya enak aja, sekalipun mainnya ngaco begitu ya. Jadi alat-alat musik perkusi ini membuat anak ini senang karena tanpa dia harus banyak usaha dan banyak mikir, menjadi sesuatu yang menyenangkan dan enak didengar begitu. Jadi dia kemudian tertarik, oh saya main ini main rebana ternyata asik juga ya. Padahal sebenarnya di balik itu anak sedang belajar fokus. Anak sedang belajar untuk misalnya melatih motorik kasarnya. Anak sedang belajar duduk diam selama sepanjang lagu itu misalnya. Nah itu suka nggak kelihatan. Tapi di terapi musik itu kemudian anak belajar sesuatu. Bukan sekedar main-main alat musik doang. Nah, kemudian melodi ini kayak alat musik yang udah glockenspiel, piano, itu alat-alat musik yang ada nadanya begitu ya. Nah, lalu musik dan gerak ini biasanya kita menyanyi atau mendengarkan musik lalu bergerak mengikuti musik. Nah, ini menarik sekali karena biasanya musik dan gerak ini kita lihat adalah bagaimana dia mengikuti instruksi. Terus bagaimana seberapa cepat anak itu bisa mengikuti instruksi ketika kita sebutkan gitu ya. Lagu yang paling terkenal gitu ya kalau musik dan gerak biasanya lagu ini ya, kalau kau suka hati gitu ya. Kalau kau suka hati terus kan abis itu lanjutannya bisa dirubah-rubah ya, mau tepuk tangan, mau joget-joget, mau apa gitu ya. Nah, itu menarik dan kita bisa lihat juga seberapa jauh anak bisa mengikuti instruksi kita dan seberapa cepat. Apakah habis kita nyanyiin dia langsung gerak atau ada tunggu dulu baru dia gerak atau harus kita arahkan dulu baru dia gerak. Nah, itu bisa kita lihat di musik dan gerak. Nah, lalu musik dan seni rupa ini biasanya bikin alat musik sendiri kayak bikin marakas dari botol misalnya begitu. Nah itu melatih ini ya Bapak Ibu sensori ya, gitu ya. Jadi melatih dia bagaimana megang benda-benda yang kecil, terus biasanya dihias-hias begitu ya. Terus kemudian bisa dilihat, oh menarik ya, ada biji-bijiannya misalnya gitu ya. Lalu dia dengerin juga suaranya gitu. Lalu musik dan seni rupa itu seringkali aku hand painting dan finger painting begitu. Jadi kalau anak-anak yang bermasalah dengan sensorinya, terutama masalah taktil, itu biasanya aku ada kegiatan dulu, misalnya hand painting atau finger painting, untuk menolong dia secara sensori begitu. Nah, lalu ada penampilan musik. Penampilan musik ini manfaatnya banyak, tapi stresnya juga banyak sejujurnya untuk nyiapinnya gitu ya. Tapi anak-anak belajar banyak sekali lewat penampilan musik. Karena anak-anak kebutuhan khusus ini kalau kita bisa bilang kadang-kadang uh, tidak bisa melihat situasi begitu ya Bapak Ibu ya. Dia sangat-sangat be yourself gitu ya, jadi dirinya apa adanya gitu ya. Ya memang harus kita ikutin sih ya, agak nggak peduli gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang sulit sekali untuk membawa dia dalam norma-norma atau aturan sosial tertentu.
Jadi penampilan musik ini sangat menolong mereka untuk belajar, oh aku harus tampil, harus tunggu giliran nih, harus duduk diam nih, harus sabar, harus nggak boleh berisik misalnya gitu. Lalu kalau penampilan musiknya selesai, oh aku harus kasih hormat misalnya gitu. Oh aku harus tunggu temanku mainnya barengnya sama aku gitu ya. Jadi penampilan musik ini tujuannya banyak sekali. Tapi kalau lewat terapi musik tujuannya bukan menunjukkan bukan lebih kayak apa ya. Kalau kita konser-konser pada umumnya kan nunjukin skills ya gitu ya. Oh udah jago nih main lagu tertentu. Tapi kalau di anak-anak kebutuhan khusus dan di terapi musik, penampilan musik ini lebih tujuannya adalah melatih anak-anak di bidang-bidang yang lain. Jadi kadang-kadang ya dia mainnya salah ya udahlah gitu ya. Dia mainnya fales-fales, nyanyinya nggak nyambung atau lupa-lupa ya sudahlah. Karena tujuannya adalah bagaimana anak ini melatih dirinya untuk susah banget loh sebenarnya kayak kita aja kadang-kadang grogi ya di depan panggungnya. Apalagi mereka gitu ya, apalagi anak-anak. Nah, penampilan musik ini menolong mereka untuk belajar banyak hal-hal seperti itu. Nah, lalu membuat lagu ini kayaknya kesannya susah ya gitu ya, tapi kadang-kadang membuat lagu ini di anak-anak itu mudah misalnya dengan ganti kata-kata dari lagu yang kita sudah kenal. Misalnya lagu Twinkle Twinkle, terus kita misalnya ganti dengan kata-kata yang misalnya kita ngajarin dia gosok gigi atau kita ngajarin dia untuk berdoa begitu ya. Nah, itu buat lagu dan ini nanti kemudian nyambungnya kayak tadi yang bernyanyi ya dengan lagu, dengan menyanyi, biasanya itu akan lebih menarik buat anak-anak. Bagaimana dia tertarik dan terkait sama kita, gitu ya. Jadi ini beberapa teknik terapi musik yang biasanya digunakan lewat kegiatan atau sesi-sesi terapi musik. Aman, Kak. Ada? Oke, puji Tuhan. Makasih Tuhan. Oke. Kita nonton dulu ya Bapak Ibu. Songs. We've come along to play the drums. We've come along to dance around. We've come along to have some fun. To the front, to the back, to the side. To the front, to the back, to the side. To the front, to the back, to the side.
Oh, it's so easy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu salah satu video yang aku mau nunjukin karena dia journey ya. Jadi dia perjalanan dari awal banget dan sekitar tadi berapa ya? 6 bulan kayaknya gitu ya. Nah, Simra ini dia diagnosanya Joubert syndrome. Kita kayaknya agak jarangnya ketemu Joubert syndrome. Joubert syndrome itu mirip cerebral palsy Bapak Ibu. Jadi dia itu secara otot itu stiff, kaku ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di video awal itu kan dia begitu ya gitu ya. Jadi dia kaku, terus kemudian dia itu nggak bisa sebenarnya menggunakan oral motornya. Lalu dia totally blind awalnya ya, dia bilang nggak bisa lihat gitu ya. Tapi lewat perjalanan musik itu dia kemudian bisa main twinkle-twinkle sendiri, bahkan kemudian dia bisa nyanyi gitu ya. Terus dia tangannya mulai kebuka gitu ya, jadi dia udah nggak kaku lagi begini, tapi dia udah bisa lebar tangannya. Terus bisa main alat musik sendiri gitu ya. Nah, itu yang kurang lebih menggambarkan kita ngapain aja sih di terapi musik. Kegiatannya seperti itu. Kegiatan musikalnya jadi banyak begitu ya, dengan tujuan, punya tujuan kalau ini kan Simra kita lihat tujuannya untuk dia latih oral motor, dia latih kemampuan musikalnya, terus juga otot-ototnya supaya nggak kaku begitu ya. Nah, itu contoh gitu ya, contoh kayak gitu ya, terapi musik supaya memberikan gambaran. Nah, aplikasi praktis begitu ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin kita nggak bisa selalu mendapatkan terapi musik gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di Jakarta, Surabaya masih mungkin lebih aksesibel gitu ya. Tapi kalau di kota-kota lain mungkin masih susah gitu ya untuk mendapatkan terapi musik. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu anak-anak, nggak harus kebutuhan khusus ya, ini bisa digunakan aplikasi praktisnya. Yang pertama bernyanyilah gitu ya. Jadi sebisa mungkin bernyanyi gitu karena lagu itu bisa menarik perhatian, memberi informasi baru dan berinteraksi. Juga kita yang menyanyi ternyata katanya ada manfaat ya pernafasan begitu katanya ya. Jadi melatih paru-paru dan sebagainya begitu ya. Tapi bernyanyi itu sesuatu yang sangat-sangat menolong dan kayak sebenarnya modal yang Tuhan udah kasih tinggal kita pakai nggak usah beli lagi gitu ya, tinggal menyanyi. Bahkan untuk anak-anak yang masih baby, ketika kita menyanyi untuk mereka, itu biasanya jauh lebih menenangkan buat mereka. Lalu musik-musik apa sih yang biasanya digunakan atau dipakai untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Nah, yang paling penting adalah biasanya kita menggunakan musik-musik favorit gitu ya. Musik-musik favorit itu adalah musik-musik yang menjadi preferensi sebenarnya. Jadi musik-musiknya kadang-kadang suka ditanya, apakah harus musik klasik misalnya begitu ya? Akan lebih berfaedah atau akan lebih bermanfaat ketika musik yang digunakan itu musik-musik favorit gitu ya. Karena ketika mendengarkan musik yang favorit itu kan membuat seseorang tertarik ya. Tapi kalau kita mendengarkan musik-musik yang sebenarnya kita nggak terlalu suka, kan nggak minat lah gitu ya. Atau ya oke lah dengerin tapi sambil lalu aja begitu ya. Jadi kalau bisa menggunakan musik favorit itu sesuatu yang menenangkan dan bisa membantu untuk meregulasi emosi. Jadi ketika anak misalnya merasa
emosi yang berlebihan, jadi kita dengarkan mereka dengan musik-musik atau lagu-lagu favorit mereka begitu. Atau kalau anak mulai merasa cemas gitu ya di dalam situasi sosial, mungkin bisa dipakai headphone lalu dengerin musik-musik favorit mereka. Nah, lalu bermain musik ini ternyata banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak itu belajar musik, kan mungkin pernah dengar ya, pemain musik itu katanya lebih pintar gitu ya. Nah, ternyata penelitiannya ini kok kayaknya agak-agak nyombong gitu kata-katanya. Enggak sih Bapak Ibu ya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa bermain musik itu membuat otak kita itu banyak sekali jaringan neuron. Nah, jaringan neuron itu apa sih fungsinya? Jaringan neuron itu semakin banyak membuat semakin banyak jalan istilahnya gitu. Jadi cerdas dalam artian bukan pintar secara misalnya pintar matematika atau jenius begitu ya, tapi dia cerdas. Jadi mereka itu yang bermain musik nggak harus musisi handal ya sebenarnya. Jadi mereka yang rutin bermain musik itu banyak sekali jaringan di otak. Jadi kalau dia ada masalah, problem solvingnya atau cara menyelesaikan masalahnya jauh lebih mudah karena tahu banyak jalan gitu ya. Kayak kita macet misalnya, tapi tahu jalan tikus atau jalan yang lain-lain. Kan itu bisa cari jalan lain ya untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Jadi bermain musik ini uh, fungsinya banyak sekali dan menolong sekali begitu ya karena bermain musik itu melibatkan seluruh tubuh kita. Nah, ini yang seringkali hilang di anak-anak zaman sekarang gitu ya. Ketika dari kecil biasanya mereka udah nggak ada tuh lari-larian, manjat pohon gitu ya atau main layangan kan sekarang kayaknya sulit ya. Nah, itu padahal sangat penting untuk mengembangkan otaknya. Jadi bermain musik itu salah satu hal yang melibatkan satu tubuh untuk belajar sehingga membuat otak itu berkembang dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk anak-anak bermain musik itu belajar musik itu sangat baik. Bahkan kita pun gitu ya kalau ada kesempatan juga boleh gitu ya untuk belajar musik atau bermain musik. Nah, yang terakhir adalah nikmatilah musik gitu ya. Aku suka berpikir ya ketika mendalami bidang ini, sebenarnya kenapa sih Tuhan kasih kita musik? Musik itu sebenarnya nggak ada nilai survivalnya, tidak ada nilai yang kayak misalnya, oh kalau nggak dengar musik, kemudian seseorang meninggal. Nggak juga gitu ya. Kalau makan, minum, iya gitu ya. Tapi kenapa sih Tuhan kasih kita musik? Itu hal yang menarik dan bahkan dari masa prasejarah sampai sekarang musik tetap ada begitu. Dan bahkan kicauan burung kan sebenarnya kadang-kadang bermusik gitu ya kalau kita dengar beberapa burung. Jadi itulah aku bilang musik itu hadiah dari Tuhan buat kita. Jadi selama kita bisa nikmati, selama kita bisa juga lakukan bermusik, ya lakukanlah. Karena itu bonus ya. Tuhan kasih kita hadiah supaya hidupnya nggak flat-flat aja gitu ya, supaya nggak bosan-bosan aja gitu ya. Jadi nikmatilah musik, ini hadiah dari Tuhan dan kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk menolong orang lain lewat musik, itu juga lebih baik lagi Bapak Ibu. Itu sekian dari aku materinya. Aku kembalikan ke Karestu. Baik, siap Kak Safira. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mari Ibu Bapak mempersiapkan beberapa pertanyaan, bisa lebih dari dua bahkan kepada narasumber hebat kita ini, Kak Safira. Bisa juga menggunakan fitur raise hand. Nanti kami akan menyebutkan nama dan mempersilakan Ibu Bapak untuk bertanya kepada langsung. Atau menggunakan chat, nanti kami akan membacakannya. Ya. Dan sambil memberikan waktu kepada Ibu Bapak mempersiapkan pertanyaan, maka saya akan buka pertanyaan terlebih dahulu gitu kepada Kak Safira ya. Terima kasih Kak Safira untuk materinya yang begitu hebat. Pada intinya, mari kita menikmati musik ya, karena musik adalah anugerah yang sudah diberikan kepada Tuhan pada kita ya. Karena musik itu memang salah satu penyembuh juga loh. Kalau saya galau itu paling senang denger musik kesukaan gitu ya. Jadi Kak Samira juga gitu kan ya? Ya, betul Ya Kak. banyak. Wah, sebelum saya bertanya ternyata ada Ibu bagian Pardis yang sudah siap raise hand nih Kak Samira ya. Kita Ya, persilahkan Bu Pardis ya. Silakan Ibu Pendeta Peken. Selamat Ya, malam Ibu Pendeta. Ya. ya, terima kasih ya Bu. Ya, saya juga sangat tertarik dengan pemaparan Ibu tadi. Nah, jangankan bagi yang berkebutuhan khusus ya, bagi kita saja musik ini merupakan ya suatu hal yang menyenangkan dan bisa menyembuhkan apalagi di saat-saat kita mengalami stres ataupun mengalami pergumulan. Ya,
Dan ini saya lihat ya kalau di GBKP ya Bu, ada eh, di gereja kita yang berkebutuhan khusus yang di Alpha Omega. Saya lihat itu anak-anak kita yang di Alpha Omega itu mereka juga kalau memainkan musik itu sangat seragam dan sangat eh, baik sekali gitu. Kalau mereka itu lagi bernyanyi ataupun memainkan musik itu ya lebih bertalenta daripada kita yang normal gitu ya, kita yang eh, ya kita yang normal ini gitu ya. Dari situ kulihat ya begitu indahnya ya karya Tuhan itu bagi yang berkebutuhan khusus. Jadi ini satu pertanyaan saya untuk Ibu. Eh, ada di gereja kami anak yang berkebutuhan khusus yang di rumah bukan di sekolahkan di sekolah luar biasa itu dia sangat aktif sekali ya dia sangat aktif sekali tapi dia eh, tidak pernah ya diberikan kesempatan untuk diberikan ya di diberikan kesempatan untuk sekolah musik ataupun bermain musik karena mungkin ya orang tua pun tidak paham pula untuk hal itu begitu. Nah, maksud saya tadi kalaulah diberikan kesempatan untuk bermain musik ataupun diajari untuk uh, ber, uh, memainkan musik itu, mungkin juga ya jiwanya itu bisa tenang ataupun menetralkan kehidupannya sehingga dia tidak selasa itu. Apakah bisa mempengaruhi kehidupannya juga ya Bu? Ya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung Kak Safira mau Ya, menjawab? terima kasih Bu Pendeta pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya memang bisa begitu ya, ada beberapa orang ya, kayak misalnya main musik untuk menenangkan diri sendiri juga ada gitu ya. Misalnya kayak ya iseng aja nyanyi-nyanyi main gitar. Mungkin banyak ya gitu ya kalau misalnya lagi stres nyanyi-nyanyi main gitar. Jadi kalau semisal mungkin dia memang bisa belajar Bu Pendeta, terus mungkin masukin ke sekolah musik atau les musik mungkin kadang-kadang banyak pertimbangan orang tua ya, begitu ya Bu. Jadi kalau misalnya mungkin ada kakak-kakak di gereja yang bisa membantu ngajarin, mungkin bisa gitu ya Bu. Jadi apa ya melibatkan sesama komunitas, tapi mungkin perlu dicari tahu juga dia senangnya alat musik apa begitu ya Bu. Jadi kadang-kadang kita mungkin pikirnya oh piano mudah gitu ya, tapi ada juga yang sukanya misalnya gitar begitu atau ternyata anaknya sukanya main drum misalnya begitu. Jadi boleh Bu dilihat dia sukanya apa atau mau dicoba dulu misalnya begitu. Lalu kalau ada yang bisa ngajarin mungkin dari lingkungan terdekat dulu. Lalu lihat responnya seperti apa kalau diajaran musik. Karena kadang-kadang ya Bu, sejujurnya ada juga yang suka musik, tapi kalau ntar disuruh belajar agak pusing begitu ya Bu. Jadi kalau, oh saya seneng nih sama musik, dengerin nyanyi-nyanyi, kalau ada teman-teman lagi ibadah pada nyanyi-nyanyi senang misalnya begitu ya. Tapi kalau anaknya sendiri disuruh belajar, kadang-kadang ada juga yang ogah gitu ya Bu. Ada juga yang nggak suka karena mereka lebih suka penikmat misalnya begitu Bu. Jadi mesti dilihat dan kalau misalnya bisa dicoba dari teman-teman terdekatnya dulu yang ngajarin, mungkin lebih baik begitu ya Bu. Jadi cari tahu dulu ya Kak Safira ya, minatnya jangan malah jadi dipaksa malah tidak menyenangkan gitu loh ya. Walaupun Ya, musik itu pada awalnya dia nikmati dan begitu nyaman, tapi ketika ada apa ya keterpaksaan dari dirinya jadi nggak nyaman. Begitu Kak Safira? ya, Kak Restu. Kadang-kadang jadi memang perlu dilihat ya. Juga mesti dibedain. Kadang-kadang anak juga kan males kalau disuruh-suruh misalnya gitu ya Kak. Jadi mesti dibedain tuh. Memang dia nggak mau anaknya disuruh-suruh atau memang dia nggak tertarik. Kalau misalnya memang dia sama sekali nggak tertarik untuk belajar lebih jauh, nah ini yang
mungkin agak sulit nanti ke depannya. Tapi kalau ternyata memang anaknya suka mogok begitu ya, suka kalau disuruh belajar ngambek-ngambek, nah itu ya mungkin kan perlu sedikit dipaksa begitu ya. Jadi memang dilihat dulu dia memang tertarik atau enggak, lalu apakah dia memang pengen mempelajari alat musik itu lebih dalam atau enggak, begitu Kak Restu. Jadi kita lebih peka juga untuk kebutuhan anak itu bagaimana gitu ya. Harus Betul. kita sendiri yang lebih tahu gitu ya. Oke, intinya kita komunikasinya bagaimana terbuka untuk lebih paham mengenai isi hati gitu ya dari buah hati kita ataupun anak-anak kita. Baik, terima kasih Bu Pendeta Pekin Fadlis untuk membuka pertanyaan di sesi kedua. Mohon maaf mungkin dengan suara latar saya jikalau tidak kurang nyaman Bapak ya karena memang kita waktunya ini untuk teman-teman kita untuk beribadah. Baik, ini di chat Kak Safira ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ibu Dewi langsung kayaknya ingin tahu nih Kak, untuk kan dengan Kak Safira, ya, apa Kak Safira ini buka terapi musik untuk ABK dan bagaimana saya bisa menghubungi lebih lanjut? Mungkin nanti Kak Safira langsung menghubungi Bu Dewi atau di bagian chat Kak Safira secara DM gitu ya, bisa Ya, langsung boleh. memberikan nomor telepon kita atau langsung saja kepada kita semua di sini supaya wah saya membutuhkan nih ada rekan saya atau anaknya yang membutuhkan mungkin bisa langsung menghubungi Kak Safira. Ya Kak ya. Ya, Terima boleh. kasih. Nanti aku Oke. DM Bu Dewi ya. Boleh, boleh. Silakan, Kak Safira. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Dendi ya. Halo, saya Dendi. Terima kasih untuk info bermanfaatnya. Dan saya ada dua pertanyaan nih, Kak Safira. Jadi yang pertama, apakah pernah menolak klien? Misalkan muncul perasaan bahwa kondisi klien tersebut sangat susah untuk dibuat lebih baik. Lalu yang kedua, semisal anak atau orang tersebut tidak memiliki atau mempunyai musik favorit. Musik apa yang kita perkenalkan terlebih dahulu? Musik klasik kah atau musik yang familiar pada untuk umurnya? Lalu untuk lirik, apakah lebih dianjurkan memakai lirik yang original atau dengan solonisasi? Terima kasih banyak. Silakan. Safira. Ya, terima kasih untuk Kak Diendi gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, pernah menolak klien atau enggak? Sejauh ini sih enggak pernah ya, Kak. Gitu ya. Jadi selalu biasanya aku ketemu dulu gitu ya. Apapun ceritanya yang disampaikan ke aku via chat atau misalnya telepon atau apa, biasanya aku ketemu dulu gitu ya. Jadi dari ketemu itu kan baru kelihatannya sebenarnya masalah aslinya seperti apa, terus bagaimana susahnya gitu ya. Terus tapi sih kalau ditanya jujur ya, apakah pernah ada perasaan bahwa si klien sangat susah sih ada ya Kak gitu ya. Kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu kita udah lihat, wah ini sih perjuangan panjang begitu ya. Tapi aku rasa bahwa sebenarnya setiap klien yang muncul ke kita gitu ya, setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kita pasti ada tujuannya gitu ya. Jadi toh mungkin sekedar pas kita ketemu kita doain pun itu tujuan Tuhan gitu ya. Jadi aku biasanya oke, kita terima aja begitu ya. Lalu biasanya kalau misalnya memang aku rasa wah ini sangat sulit, biasanya aku bilang Tuhan ini gimana? Gitu ya, aku minta tolong Tuhan untuk bantu, terus aku doain juga si klien itu nantinya gimana-gimana begitu ya. Lalu aku percaya juga bahwa kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, Tuhan itu tahu kapasitas kita ya Kak. Jadi memang nggak semua klien kita bisa pegang pun itu aku yakini gitu ya. Jadi kalau ternyata klien itu di luar kapasitas kita, biasanya kemudian nggak muncul lagi aja gitu ya. Aku nggak tahu gimana tuh ya. Jadi kadang-kadang yang sulit sekalipun mungkin Tuhan tahu juga aku nggak bisa pegang gitu ya. Jadi dengan satu dan lain hal tiba-tiba mungkin dia nggak datang lagi misalnya gitu. Atau kemudian hal-hal yang misalnya dia dapat terapi di tempat lain. Oh ternyata ada gereja, waktu itu aku sempat ketemu ada satu gereja yang buka terapi misalnya gitu ya, terus dia pergi ke sana gitu. Jadi aku rasa Tuhan punya banyak cara untuk menolong aku dan menolong dia gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti itu, kalau sulit sekali biasanya aku tetap mengusahakan gitu ya, sambil menjerit-jerit dalam hati juga sih Kak gitu ya sejujurnya. Dan kemudian aku serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya toh ternyata klien itu masih di aku walaupun susah, biasanya aku akan tetap jalanin gitu ya. Aku tetap sambil minta karena bukan dengan kemampuan aku ya. Karena aku menyadari ya Bapak Ibu teman-teman kalau walaupun ilmunya banyak gitu ya, walaupun banyak baca buku, tapi untuk megang satu orang itu
biasanya tidak ada satu spesifik resep begitu ya. Karena Tuhan ciptain kita itu oke lah mungkin satu anak ini autis begitu ya. Tapi kan lingkungan rumahnya beda, lingkungan keluarganya beda, sekolahnya beda gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi satu orang. Jadi sebanyak-banyaknya ilmu itu tidak akan menolong kalau Tuhan nggak nolong gitu ya. Jadi prinsipnya begitu. Jadi setiap kali punya klien yang sesusah apapun, biasanya aku akan bilang Tuhan nih tolongin, kasih tahu aku juga harus gimana, kasih ide-ide gitu ya, terus kasih tahu aku perlu baca buku apa kalau mentok misalnya gitu, dan aku biarin Tuhan tolong aku lewat sana, gitu sih ya. Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, kalau misalnya anak atau orang tidak punya, biasanya aku lihat usianya kak, gitu ya. Kalau Hmm. dia anak-anak, terus misalnya dia Kristen, Kristiani, aku biasanya akan mulai dengan lagu-lagu sekolah minggu. Jadi ya itu ya lagu-lagu rohani begitu. Tapi kalau misalnya anak ini non Kristen, biasanya aku pakai lagu anak-anak populer gitu ya. Lalu kalau misalnya dia orang dewasa atau lansia, kalau dewasa lebih gampang ya karena palingnya ikutin lagu pop zaman sekarang begitu ya, yang common ya, yang umum. Tapi kalau lansia ini agak-agak tricky, agak-agak susah gitu ya, karena kita harus tahu uh, lagu-lagu yang ngetren di umur dia masih muda sekitar 20 sampai 30 tahun gitu. Terus dia sukanya lagu apa? Jadi kadang-kadang ini mesti lihat trustnya juga. Oh, ternyata dia orang Jawa asli gitu ya. Nah, berarti mungkin dia sukanya lagu-lagu yang keroncongan, lagu-lagu yang nyinden misalnya gitu. Tapi kita ketemu dengan klien yang Chinese misalnya gitu. Wah, itu harus nyari lagu-lagu karaokean Chinese tahun 40-an begitu ya. Jadi aku biasanya lihat umurnya, terus cari genre apa yang cocok dengan umurnya gitu ya. Jadi kalau anak-anak biasanya lagu-lagu anak-anak, kalau orang lansia itu biasanya yang kita agak tarik karena lansia itu jarang sih dengerin lagu K-pop zaman sekarang gitu ya. Itu kayaknya enggak gitu ya. Jadi harus tahu lagu-lagu waktu dia muda. Begitu sih, Kak. Jadi observasi ya Kak Safira ya. Jadi Ya, sebelum betul. terjun untuk menterapi klien itu ada observasi dulu mengenai usianya dan latar belakang seperti itu Ya, kan? ya, biasanya aku Hmm. lihat dulu, oh dia umurnya berapa gitu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Itu biasanya observasinya sambil memang bertemu dengan klien apa tunggu waktu beberapa saat dulu, misalkan seminggu atau kemudian baru bertemu lagi atau gimana nih Kak untuk bisa Nah, ngumpulin hasilnya? Mm-mm. kalau aku biasanya ketemu klien konsultasi biasa kan nggak langsung terapi musik tuh Kak. Jadi Mm-mm, biasanya itu kan apa namanya kita ngobrol-ngobrol dulu gitu ya baru tahu. mm-mm, Nah cuma itu kan masih ada waktu ya. Tapi kalau aku di rumah sakit nggak bisa kayak gitu tuh Kak. Jadi kalau di mm-mm, rumah sakit langsung ketemu kliennya saat itu juga harus menentukan lagu yang perlu dinyanyikan mm-mm, begitu. Karena belum tentu ketemu lagi dengan dia gitu ya. Tapi kalau kita masih misalnya di center gitu ya yang masih kita akan bertemu berkelanjutan, biasanya akan ada satu pertemuan kita ketemu dulu untuk konsultasi, terus kita ngobrolin apa sih harapannya dari misalnya orang tua atau caregiver ketika bawa dia ke terapi musik, terus juga si anak ini bagaimana sih selama ini sehari-harinya, kebutuhannya dan sebagainya. Oke, baik. Pak Dendi, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak gitu ya, terutama tentang bagaimana memperkenalkan musik kepada anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus. Karena memang ini butuh observasi, butuh proses, dan butuh kesabaran gitu ya. Dan Betul. tidak mungkin secara singkat gitu, tiba-tiba langsung kita mengetahui, langsung tiba-tiba kita bisa apa namanya bisa langsung menerapkan kepada mereka. Jadi memang tadi juga jawaban yang pertama adalah memang kita ya walaupun kita tahu gitu ya, kita punya pengalaman mungkin lebih banyak, jam terbang kita juga sudah tinggi, belum tentu bisa kita terapkan dari satu klien ke klien yang lain gitu ya. Kalau memang Tuhan berkehendak untuk memakai orang lain untuk bisa menjadi sarana pemulihan dia gitu, healing dia ya kita serahkan. Ya. Intinya bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memakai segala cara termasuk diri kita untuk bisa merangkul anak-anak kita menjadi lebih baik gitu. Terima kasih loh Kak Safira. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan gitu ya. Kemudian, nah, yang solmisasi apakah sudah dijawab? Nah, begitu Pak Dendi langsung. Kak Safira.
solmisasi. Ini saya juga bingung, maksudnya Pak Dendi, apakah bisa langsung bertutur kepada Kak Safira? Bisa membuka videonya atau langsung unmute saja speakernya Pak Dendi? Ya, halo. Oh, Saya Ibu. Diandi. Mohon Ya, maaf, mohon tidak masalah. maaf. Silakan Ibu, gimana Iya, kepada Kak Safira? heeh. Kebetulan, eh, halo Kak Safira. Halo, Kak. Kebetulan saya training jadi guru piano di Sporzando Surabaya. Mhm. Itu kami ada kelas untuk anak reguler dan berkebutuhan khusus. Lalu kami itu ada notation singing. Maksudnya kami ajari anak-anak ikut bernyanyi, tapi untuk anak-anak kecil, kadang-kadang mereka itu untuk ikut notasi, maksudnya kayak untuk ikut melodinya, lalu mereka harus menghafal liriknya, itu kesusahan. Jadi kami kasih do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Jadi misalnya lagu eh, London Bridge gitu kan. London Bridge is falling down, tapi kami kasihnya sol, la, sol, fa, mi, fa, sol. Itu yang maksudnya saya solmisasi. Mhm. Gitu. Jadi kayak suku katanya itu kan juga terbatas, hanya 7 saja. Jadi itu eh, di dalam kurikulum kami lebih mengencourage memakai solmisasi dulu, baru mungkin misalnya, oh mau nyanyi dengan kata-katanya, oke, sudah siap dengan lirik aslinya begitu. Tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, baiknya bagaimana ya? Diperkenalkannya itu langsung liriknya atau dengan solmisasi boleh atau bagaimana gitu sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak pertanyaannya. Ya, tergantung kebutuhan ya Kak. Terus tergantung kapasitas anak juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya memang bisa belajar solmisasi, karena menurutku itu agak ribet ya. Belajar solmisasi itu agak susah ya gitu ya. Tapi kalau dia bisa, oke gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya anak ini nggak bisa dan dia lebih cepat menghafalkan lirik, mungkin lirik. Tapi tergantung tujuanmu apa sih Kak gitu ya. Kalau memang dia belajarnya memang harus belajar do re mi fa sol, ya berarti memang harus solmisasi. Tapi kalau ternyata dia tujuannya untuk belajar melafalkan atau punya perbendaharaan lagu baru misalnya kayak gitu ya, nah itu mungkin boleh langsung lirik gitu ya. Jadi tergantung tujuannya, kamu mau anak ini belajarnya apa sih Kak gitu. Jadi baru penggunaannya yang kayak mana. Lalu kemudian kita juga lihat apakah anak berkapasitas untuk belajar sejauh itu. Kayak misalnya dulu tuh aku pernah ngajarin anak baca not balok pas awal-awal gitu ya. Jadi anak-anak kebutuhan khusus terus begitu belajar musik terus pertama aku ajarin not balok. Wah itu ternyata berantem ya Kak gitu ya. Jadi sama-sama susah gitu ya. Aku ngajarinnya susah, dia belajarnya juga susah gitu kayaknya. Jadi ketika sama-sama susah terus aku tahu bahwa anak ini nggak memungkinkan saat ini untuk belajar not balok begitu. Jadi kita mesti belajar dari yang agak lebih sederhana gitu. Jadi pertama lihat tujuannya, kedua lihat kapasitas anaknya sih Kak. Itu jawaban dari aku. Kayak lagi berarti memang kita harus lebih tahu kebutuhan yang memang diperlukan oleh anak-anak itu ya. Jadi tidak bisa berdasarkan apa yang kita tahu gitu, Kak Ya, Safira ya. ya Mm-mm, itu menariknya kalau kita mm-mm, membantu gitu ya atau handling mm-mm, anak-anak kebutuhan khusus gitu sih ya Kak. mm-mm, mm-mm. Justru ini kalau dari saya secara pribadi ya Kak Safira, kita belajar justru dua hal. Bagaimana belajar untuk merendahkan hati dan sabar gitu. Jadi mereka adalah guru yang terbaik untuk mendidik kita ke arah sana, untuk lebih bijak gitu ya Kak Safira. Iya, iya betul sih Kak. Secara tidak sadar ya. Iya, iya, iya. Justru itu adalah guru besar kita. Jikalau kita memang mengatakan bahwa Tuhan ajarkan saya lebih bijaksana, ajarkan saya untuk lebih sabar, merekalah guru terbaik untuk kita gitu ya, Safira, Kak Iya, Safira ya. Baik, betul betul. oke, baik. Kalau dari saya pribadi nih, Kak Safira, terima kasih loh, Kak Dendi. Akhirnya saya mau mengetahui Kak Dendi gitu ya. Mohon maaf saat tadi saya salah menyebutkan dengan menyebutkan Pak Dendi. Kak Denny selamat terus melayani sebagai guru musik ya untuk anak-anak untuk bisa lebih memahami apa yang mereka butuhkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dan juga sudah mengajukan pertanyaan kepada Kak Safira dan semoga jawaban Kak Safira sudah melegakan ya. Untuk pertanyaan dari saya nih Kak Safira tadi kan tentang terapi musik.
saya tadi tertarik ketika Kak Safira bilang ada PR nih untuk anak itu gitu ya pada waktu apa dia untuk bicara karena mungkin ya awalnya dia kaku untuk berbicara karena ada satu lain hal kemudian ada PR. Nah, jadi kalau terapi musik ini PR di rumahnya gimana nih Kak ya? Gitu loh. Saya pengen tahu gitu. Ya, jadi PR-nya itu sebenarnya tergantung juga dia lagi ngerjain apa, Kak, di terapi. Gitu. Nah, pertimbangannya biasanya nggak jauh-jauh amat dari apa yang dikerjain di terapi. Lalu yang kedua adalah apakah caregiver di rumah memungkinkan untuk bantuin ngerjain PR-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang yang aku menemukan kalau terlalu musikal, tapi caregiver di rumah tidak bisa bermusik, kadang-kadang susah gitu ya. Jadi kayak misalnya kita coba ngajarin notnya segini misalnya gitu ya. Tapi di rumah sebenarnya caregiver nggak ada yang bisa main musik gitu ya, ngerti not aja enggak gitu ya. Nah itu kemungkinan besar kan nggak dikerjain ya Kak. Jadi biasanya itu nggak di PR-in. Tapi PR-nya misalnya waktu itu sesederhana ya, aku pernah ngasih PR satu anak itu untuk makan alpukat Kak. Jadi PR-nya makan alpukat karena tujuannya itu adalah melatih dia punya oral motor sama dia punya taktil gitu ya. Jadi supaya dia nggak terlalu sensitif terhadap makanan tekstur makanan. Jadi kronologisnya, jadi cerita latar belakangnya adalah anak ini tidak bisa makan buah selain buah, aku lupa apa ya, pisang kalau nggak salah. Jadi dia cuma bisa makan pisang. Nah, kemudian anak ini itu delay, jadi terlambat Kak, dalam segala aspek perkembangannya itu terlambat. Terus kalau kita menyuruh dia melakukan sesuatu tuh kayak ada loadingnya dulu. Kayak suruh berdiri. Dia tuh cuma ngomong ke dirinya sendiri, yuk berdiri, tapi nggak bangun-bangun Kak gitu. Jadi dia selalu kayak gitu. Nah, terus kemudian suatu ketika aku coba kegiatan di awal, karena aku tahu itu dia bermasalah sama taktilnya gitu ya Kak. Terus dia suka banget megangin barang, terutama plastik, tapi cuma pakai ujung jari gitu Kak gitu. Jadi dia senang banget megang kayak gitu. Jadi aku tahu bahwa dia bermasalah secara sensori taktil ya gitu ya. Nah, terus aku coba waktu itu yang tadi aku sempat cerita hand painting gitu. Jadi aku coba hand paintingnya di awal. Wah, memang pas hand painting kayaknya anaknya agak jijik gitu ya, Kak. Jadi agak berantem tuh gitu. Tapi setelah kita berhasil dia hand painting cuma mungkin 2 menit gitu ya hand painting. Terus kemudian dia responnya cepet, Kak. Jadi disuruh berdiri langsung berdiri gitu. Disuruh tepuk tangan langsung tepuk tangan gitu. Jadi aku tahu bahwa dia memang bermasalah secara sensori. Nah, makan alpukat itu adalah bantu dia untuk melatih dia punya sensori supaya nggak cuma pisang gitu. Kalau dia udah mulai terbiasa dengan tekstur lain dan rasa yang lain, kan dia kemudian lebih, aku lihat dia ada perkembangan gitu. Jadi PR-nya itu cuma makan alpukat. Tapi makan alpukat pun tidak dikerjakan sih Kak gitu ya. Oh, taunya Sampai dari mana Kak? Sampai oke dia mengerjakan atau tidaknya iya kan hasilnya? Oke. ditanya Kak gitu pas itu. Jadi Hmm, udah dicoba belum Bu gitu ya di rumah oke. gitu ya. Terus Mm-mm. ternyata kan belum dikerjain. Ya mungkin banyak faktor lah gitu ya. Mungkin orang tua Mm-mm. sibuk dan sebagainya kan banyak faktor gitu ya. Jadi Mm-mm. kadang-kadang gitu Kak. Jadi PR-nya tuh aneh-aneh gitu ya tergantung kebutuhan anaknya dan tergantung memang kita lagi ngerjain apa saat itu di terapinya sih Kak. Oh, jadi memang sebenarnya yang kakak bantu ini bukan hanya kepada anaknya, kliennya, tapi juga sebenarnya health givernya juga ya, supaya Iya, bisa lebih concern gitu kan. Karena jujur saya banyak cerita dari teman-teman yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ibu bapaknya atau pendampingnya merasa lelah sih Kak, betul, betul. akhirnya untuk bisa ke mereka, kebutuhan mereka. Jadi intinya lebih kepada mental dari orang tuanya atau pendampingnya gitu ya. Makanya tadi saya menarik bahwa dari video tadi entah yang di belakang ketika anak itu apa namanya itu entah itu orang tuanya atau pendampingnya, saya rasa dia begitu concern untuk bisa perkembangan anak ini dan lama sekali kan tadi tidak Ya, satu ya. dua bulan kita hampir setengah tahun lebih gitu untuk bisa mendampingi dan kami percaya juga bahwa di sini mungkin ada ibu bapak atau om tante yang memang memiliki anak ataupun eh, apa namanya buah hati ataupun sahabat yang memang berkebutuhan khusus terus semangat gitu ya Kak Safira Ya. juga sebagai terapis
ini adalah cara Tuhan yang membentuk kita semua untuk lebih baik, gitu ya. Hadiah yang diberikan, Iya, betul, betul. hadiah yang apa ya, yang berharga untuk kita semua, bahkan untuk bisa lebih dekat lagi kepada Pencipta, bahwa inilah keunikan yang sudah Dia berikan. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sekali lagi ini waktunya, memang benar kata Kak Safira, harus ada sesi dua gitu ya, dari SU Indonesia untuk bisa menggali lebih dalam lagi, karena yang pastinya ini kita mau lebih apa ya, lebih pengen tahu nih prakteknya nih gimana Kak Safira untuk bisa kita praktekkan, karena jujur saja ini masih, kalau dari saya ini gimana nerapinnya ya untuk apa, teman-teman yang misalkan yang normal gitu ya, saya saja kaku terhadap alat musik, tahu tentang musik gitu, tapi kok bisa gitu loh. Bahkan saya begereja di GKJ, kami punya apa namanya, Rawinala namanya, itu teman-teman yang berkebutuhan khusus atau bahkan cacat ganda, tapi kalau untuk bermain musik Kak, itu sangat 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 hebat. Bahkan saya angkat topi mereka, suara mereka bagus, mereka bermain musik sangat baik. Justru saya juga sangat terkesan pada guru atau terapis yang mengajarkan. Jadi sebenarnya kami pengen tahu gimana nih cara pendekatannya, gimana nih prakteknya untuk kami bisa lakukan kepada anak-anak kami atau sahabat-sahabat kami. Lain waktu boleh ya Kak Safira, kami undang lagi ya. Siap. Sesi berikutnya. Kalau mungkin berkenan Kak Safira memperkenalkan kepada pendamping atau siapa yang bisa menunjukkan bahwa inilah perjalanan seperti tadi journey yang sudah dilakukan gitu ya, supaya kita oh gini tuh caranya, bisa langsung kita praktekkan. Gitu ya Kak Safira ya. Dan mohon maaf Siap. Ibu Bapak, mungkin banyak pertanyaan yang mau diajukan kepada narasumber kita, tapi sekali lagi waktu yang memisahkan kita. Jadi sekali lagi Kak Safira sebagai narasumber kita pada hari ini, terima kasih banyak. Kami menghaturkan sekali lagi dari Scripture Indonesia sebagai narasumber di acara kami ini, sejenak bersama Scripture Indonesia, untuk tema terapi musik untuk tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus part 1 ya, karena kita kemungkinan ada part 2 untuk kita tahu lagi gimana nih prakteknya. Nanti kembali kami hadirkan Kak Safira sebagai narasumber. Sekali lagi sehat selalu ya Kak Safira, semangat selalu menebarkan cinta kasih untuk anak-anak kami yang memang butuh pelukan dan butuh untuk segera ditolong, supaya mereka bisa menikmati memang keindahan melalui musik. Karena musik harus kita nikmati sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih Kak Safira. Dan Ibu Bapak, kami juga akan memberikan beberapa informasi dari kami Scripture Indonesia. Kami melahirkan sebuah buku mengenal ketegasan kelembutan Allah. Jadi ketegasan Allah ini terlihat dalam keadilannya, di mana Allah dengan tegas menegakkan kebenaran serta hukumnya. Tapi di balik itu juga ada kelemah lembutan Allah yang terungkap di dalam kasihnya, kasih karunia dan anugerahnya untuk kita. Ingin tahu lebih lanjut mengenai buku ini? Ayo miliki segera dan lakukan pemesanan kepada bagian penjualan kami, Scripture Indonesia, di nomor telepon yang sudah ada di layar Ibu Bapak. Dan satu lagi, kita akan berjumpa 2 minggu mendatang, tepatnya di hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, di mana kami hadir dengan tema yang cukup menarik, friends with benefits. Nah, lu jangan-jangan kita bergaul karena mau ada untungnya aja nih gitu. Atau tidak seperti itu, tapi saya punya pengalaman gitu ya. Ayo kita bergabung bersama 2 minggu mendatang bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Yunike. Beliau akan mencoba melihat dan mengajak kita di dunia remaja dan pemuda, ternyata apakah demikian gitu ya? Wow, sungguh mengerikan. Kalau biasanya kalau kita dulu berteman, ya kita mau berteman gitu ya. Tapi jangan-jangan ada maunya. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi bersama dengan Ibu Pendeta Yunike. Baik, Ibu Bapak, itulah informasi dari kami. Dan sebelum mengakhiri kegiatan kita di acara SBSI atau Sindinak bersama Scripture Indonesia, kami mohon kepada Kak Safira untuk memberikan kesimpulan terakhir dan mengantarkan kami untuk doa penutup. Silakan, Kak Safira. Oke. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah berbagian di sini.
uh, berbagian juga dalam kehidupan siapapun yang Tuhan tempatkan di sekeliling Bapak Ibu. Mungkin nggak selalu mudah gitu ya, kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang sulit juga, tapi biarlah Tuhan memakai setiap kehidupan kita untuk menolong banyak orang yang Tuhan pertemukan. Dan kesimpulannya ya, tadi kayaknya Kak Restu udah menyimpulkan ya, bermusiklah karena bermusik itu anugerah dari Tuhan yang Tuhan titipin sama kita. Lalu banyak-banyak bawa doa ke orang-orang yang di sekitar kita begitu ya. Terus musik ataupun apapun bentuknya, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengasihi sesama juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang penting. Lalu aku tutup dalam doa. Kak Restu, aku yang tutup. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memilih kami Tuhan sebagai rekan-rekan Tuhan di dunia ini untuk menjadi terang bagi sekeliling kami. Kami tahu seringkali tidak mudah Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Kadang kami nggak tahu caranya Tuhan, kadang kami juga nggak tahu harus melakukan apa. Tuhan, tapi kami mau menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, kasih tahu apa yang perlu kami lakukan Tuhan dan cukupkan yang kami butuhkan sehingga kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih untuk musik Tuhan. Terima kasih untuk memberikan kami hadiah ini di dalam kehidupan kami supaya hidup kami nggak bosan-bosan amat Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, biarlah musik yang kami pakai, biarlah kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap lagu yang kami nyanyikan, setiap musik yang kami mainkan, kami kembalikan ke pencipta kami, ke pencipta musik itu sendiri yang sudah memberikan kami hadiah. Tuhan, kalau kami ketemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kalau kami ketemu anak-anak yang sulit Tuhan, tolong agar kami bisa menolong mereka Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa kasih Tuhan, dunia ini akan jadi dunia yang acak-acakan Tuhan, akan jadi dunia yang carut marut. Tapi biarlah Tuhan menerangkan sekeliling kami lewat kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi terang-terang Kristus di dalam kehidupan banyak orang. Ini kami Tuhan, pakailah sepanjang hidup kami sehingga kami ketika kembali kepada Tuhan kami bisa berkata, Tuhan kami sudah pakai semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Uh, Hamba berdoa juga untuk Scripture Union dan pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai mereka dengan lebih, pakai mereka dengan limpah, agar setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mereka laksanakan, mereka boleh berbuah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Cukupkan yang mereka butuhkan Tuhan, dan tolong untuk setiap pergumulan mereka. Dan tolong setiap kami yang ada di sini Tuhan, untuk pergumulan kami pun bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.